Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hada ila yaumil akhir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak kita akan bisa hitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Namun mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi sempurna dalam pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita atas segala limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirin, puasa kita yang telah dijalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba tabi'in, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat yang mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ramadan datang dengan segala keutamaan. Selama sebulan penuh umat Islam, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, serentak melaksanakan ibadah puasa dengan niat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam Islam selain bernilai ibadah dan bukti ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan puasa yang diketahui ialah sebagai perisai. Sebagai perisai dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Imam Bukhari dalam kitabnya meriwayatkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa as-saumu junnatun. Puasa itu adalah sebagai perisai bagi orang yang menjalankannya, bagi orang yang melaksanakan puasa itu. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Makna puasa sebagai perisai dalam hadis, tentunya hal ini memberikan kepada kita pengalaman dan pengetahuan. Maka dalam kesempatan kali ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan ada 3 makna puasa sebagai perisai. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah.
Yang pertama adalah puasa bisa menjaga diri dari api neraka bagi orang yang menjalankannya. Puasa sebagai perisai yang menjaga pemiliknya dari hal-hal yang tentunya dapat membatalkan terhadap puasanya. Kalau misalnya seseorang di medan perang, kemudian dia membawa perisai, sehingga perisai itu bisa menjaga dirinya dari musuhnya, supaya dia tidak terluka. Itu yang pertama. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa perisai yang kedua adalah puasa sebagai perisai untuk orang yang melakukan puasa adalah terhindar dari melakukan dosa. Puasa dikatakan sebagai benteng dari melakukan dosa karena dengan puasa seseorang bisa menahan dirinya dari ajaran syahwat, dari ajakan syahwat, di mana neraka diliputi dengan syahwat. Sebagaimana Ibnu Arabi mengatakan, innama kana shamu jannatun minan nar li'annahu imsaku anisyahawat wan naru mahfufatun bisyahawat. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Ibnu Arabi berkata, puasa merupakan perisai dari api neraka dikarenakan ia menahan dari syahwat. Sedangkan api neraka diliputi oleh syahwat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah puasa sebagai perisai yang menjaga diri seseorang dari api neraka. Berlaku selagi pemiliknya tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan terhadap puasa. Berlaku selaku pemiliknya tidak melakukan hal-hal yang merusak terhadap puasanya. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Bahwa puasa ini adalah menjadi sebuah patokan seseorang dalam penyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari puasa semata-mata hanya ingin menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan terkait dengan puasa sebagai perisai adalah bukti bahwa puasa ini adalah betul-betul hanya yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa beda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena puasa adalah langsung yang akan membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita selalu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Ikhwatul muslimin rahimakumullah. Demikian pesan takwa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho, inayah serta keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan pahala dari menghidupkan bulan Ramadan, baik itu qiyamul lailnya, baik itu puasanya, baca Qur'annya, kemudian hal-hal yang lain yang tentunya hal ini adalah bisa mendapatkan atau menarik pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salahnya tentunya dari kesalahan diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajwain. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.